menikmati kesukaan yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita teruskan sukacita dari Tuhan kepada sesama kita, untuk terus kita bersinar menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini waktu yang terbaik ketika kita duduk dekat dengan di kaki Tuhan. Mari jangan kita sia-siakan momen ini, di mana tanggal 25 adalah hari besar di mana Tuhan Yesus lahir ke bumi. Artinya bahwa hidup kita harusnya lahir baru, bukan sesaat momen di mana kita merayakan tanggal 25. Mungkin banyak saudara-saudari kita di sana tidak bisa menikmati, ya, mereka tidak bisa merayakan tanggal 25. Mungkin mereka mengalami banyak kedukaan yang mereka alami. Tetapi kita bersyukur, dan mari kita sebagai orang percaya, kita juga turut mendoakan mereka. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Haleluya. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami masih bisa menikmati di pagi hari ini, di momen hari Natal tanggal 25 yang kami rayakan. Biarlah ini bukan suatu momen tanggal 25 hari besar kami umat Kristiani, tetapi biarlah kami semakin menyadari arti kasih Tuhan dalam hidup kami, bahwa kasih Tuhan yang harus kami lakukan dalam setiap perjalanan hidup kami, sehingga dimanapun kami berada, kami bukan orang yang membeda-bedakan satu sama lain, tetapi kami membagi, bahkan ikut turut sedih, turut berduka bagi mereka yang mengalami kedukaan. Bahkan ajar kami semakin hari kasih Tuhan terpancar dalam hidup kami lewat perbuatan perkataan kami. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan pagi ini Tuhan. Kalau kami masih diberikan kesempatan untuk bersama dengan umat-umat-Mu datang di rumah-Mu beribadah memuliakan nama Tuhan, biarlah kami tidak buang-buang waktu kami dengan hal-hal yang sia-sia, tetapi kami waktu ini benar-benar kami datang menyembah Tuhan, menyembah Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami di atas segala raja. Ajar kami semakin hormat takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua umat Tuhan yang siap beribadah, yang siap menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu boleh bersalaman tangan, boleh berkatakan Tuhan Yesus memberkatimu. Selamat hari Natal dan bersyukur. Haleluya. Dia dapat bersurat kasih setia Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Sukacita Tuhan selalu ada di dalam hati kita. Haleluya.
bersyukur karena Tuhan kita ada sampai saat ini. Mari naikkan syukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, satukan hati kita untuk kita semakin mendekat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya Tuhan buat itu yang terbaik. Amin. Amin Bapak Ibu. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ketika kita melihat orang lain kesusahan, kita ikut mengambil bagian di mana kita ikut mendoakan. Ya, ketika orang senang, kita ikut senang. Itulah anak Tuhan. Ketika mereka sedih, kita ikut merasa sedih. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jadilah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu tundukkan kepalamu. Kita nyanyikan pujian ini. Seringkali apa yang kita mau itu tidak terjadi, tetapi Tuhan izinkan itu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita tetap memilih untuk tetap setia sampai akhir kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan untuk semua yang kami lewati. Kami tahu Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
Mari kita berdoa. Haleluya, Elohim Abraham, haleluya Elohim Ishak, Elohim Yakub, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Elohim Yahweh. Datanglah kerajaan-Mu, Engkaulah yang mencurahkan Roh-Mu untuk kami, membaptis kami di dalam nama Bapa, Anaknya Yesus dan Roh Kudus. Penuhilah kami Tuhan, jiwa kami dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus, memberkati firman Tuhan, menjadi firman yang hidup, yang berkuasa, yang menyelamatkan kami, yang memulihkan, yang melepaskan kami, yang membebaskan kami dari kutuk, dari segala kebinasaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus, Roh pengertian, sehingga kami dibebaskan, dilepaskan dari segala belenggu dunia, belenggu hawa nafsu yang menyesatkan, belenggu hawa nafsu kedagingan yang membuat kami menyimpang daripada tujuan keselamatan yang dari Tuhan. Bapa yang di surga, datanglah Tuhan memulihkan kami, menemukan kami. Di dalam nama Yesus, jamahlah kami satu persatu. Biarlah firman ini jatuh di tanah yang baik, di tanah hati kami yang subur, supaya firman Tuhan menjadi berbuat 30 kali lipat, 60, bahkan sampai 100 kali lipat. Terpujilah Tuhan, berkatilah setiap telinga untuk mendengar, untuk merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Baiklah, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang sudah sangat biasa, seringkali kita mendengarkannya, yaitu di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Yohanes pasal 3. Mari sama-sama kita membaca. Saya rindu semua kita mengeluarkan suaranya untuk membaca firman Tuhan ini. Yohanes 3 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Baik, sama-sama kita membaca. Amin. Siap? Siap? Amin. Oke, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17, 2, 3. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Seringkali ayat ini di hari Natal menjadi liturgi ragam bahasa, ya, saudara. Tetapi karena sering ayat ini dibaca, maka seringkali juga orang Kristen kehilangan tujuan yang sebenarnya. Ya, saudara mungkin pernah mengeluarkan modal besar untuk usaha. Ya, mungkin yang laki-laki pernah mengorbankan banyak untuk mendapatkan cinta seorang gadis. Ya, mungkin kita pernah bekerja keras, berusaha untuk mendapat hasil ketika kita berladang. Dan tentu saudara akan kecewa
apabila modal besar, tenaga, waktu sudah kita korbankan untuk berusaha, untuk bercocok tanam, tahu-tahu gagal. Pernah? Ya. Kita sudah bertahun-tahun membina, berkorban, hubungan, tahu-tahu gagal. Nah, yang saya takutkan itu yang terjadi di dalam iman. Allah sudah begitu besar pengorbanannya. Apa yang tidak dilakukan Allah, semua dikerjakan. Dia punya anak, satu-satunya anak dia berikan. Dia punya satu-satunya nyawa, dia berikan nyawanya. Dia punya darahnya, dia berikan semuanya. Supaya orang yang percaya kepadanya apa? Setelah hasil yang diharapkan Tuhan dari sebesar itu pengorbanannya adalah selama. Orang tua sudah menyekolahkan anaknya, memuliakan anaknya, berkorban. Bayangkan kalau anaknya gak selesai kuliah. Maaf Pak, aku memang gagal membawa ijazah, tapi aku berhasil membawa permain. Aku dulu merantau ke Jakarta seorang diri, sekarang aku sudah bawa 3 orang. Nah, itu gagal atau berhasil? Ijazahnya mana? Surat nikah yang dibawanya. Wah, sudah banyak pengorbanan. Kebun udah dijual, babi udah dijual, anjing yang kurapan pun dijual. Saudara bisa bayangkan pengorbanan Allah yang begitu besar, sesuai gak dengan hasil? Mana orang-orang yang diselamatkan itu? Mana orang-orang Kristen yang sudah bawa sertifikat? Sayalah orang yang sudah diselamatkan. Ya. Nah, saudara tahu arti dosa? Arti dosa ketika orang Kristen nggak tahu kalau dia udah selamat. Nah, makanya orang Kristen, kalau engkau percaya kepada Yesus, jikalau sebenar-benarnya engkau memang sungguh-sungguh menerima Yesus yang dikaruniakan Allah dengan begitu besar, maka yang pertama kali diketahui orang Kristen dalam imannya adalah keselamatan. Nah, bukan jadi kaya. Nah, sini saya kasih tahu arti dosa itu. Nah, Allah mengaruniakan anaknya untuk apa? Untuk jadi kaya atau untuk jadi selamat? Untuk jadi selamat dong, amin. Allah mengutus anaknya dari surga ke dunia supaya kita memiliki hidup bukan hidup sementara, itu target. Tapi yang menjadi dosa ketika orang Kristen datang kepada Tuhan bukan mencari hidup kekal, mencari kaya, mencari sukses, menjadi orang banyak harta. Makanya orang ke gereja, ini kita jujur-jujur saja. Ya, karena dosa itu artinya menyimpang. Kalau saudara sendiri belum tahu engkau sudah diselamatkan, kalau engkau sendiri belum tahu secara iman, secara logika, secara perasaan, secara keyakinan bahwa engkau belum selamat, berarti engkau masih berdosa. Kenapa? Karena kita tidak mencapai target yang sudah Allah keluar modal tadi. Allah itu sudah keluar modal banyak. Allah itu sudah keluar pengorbanan banyak. Bukan supaya sekedar saudara sembuh dari kanker, bukan sekedar supaya saudara berhasil jadi orang penting, jadi orang kaya, bukan sekedar saudara jadi orang yang terpandang di dunia ini. Untuk apa? Kalau Allah bertanya hari ini, apakah engkau sudah diselamatkan? Belum tentu Tuhan. Nah, itu bahaya. Itu berarti meleset.
Itu artinya meleset. Ya, saudara bisa bayangkan anak udah kita kuliahkan, semua kita korbankan, semua kita berikan supaya anak ini berhasil. Nggak tahunya gagal ya. Kecewa nggak? Kecewa. Ya, anak-anak kalian yang SMP, SMA kan disekolahkan supaya nanti dapat nilai bagus, hasil bagus. Orang tua senang. Tapi kalian SMA, SMP, SMA pacaran. Alasannya kenapa kok pacaran? Biar tambah semangat belajar. Itu bohong atau bohong? Ya, saya kan pernah SMA. Jadi jawaban itu tidak laku itu. Supaya saya semangat. Emangnya tambah semangat? Tambah banyak jerawat dia. Artinya apa? Melenceng. Saudara, karena Yesus sendiri ketika turun ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan dia punya target mengorbankan sebanyak-banyaknya, memberikan seluruh darahnya, memberikan seluruh hidupnya untuk menebus kita. Datang iblis. Bagaimana supaya Yesus tidak jadi menyelamatkan? Datanglah iblis mencoba Yesus di padang gurun. Iblis itu datang dan berkata kepada Yesus, Yesus, kau kan anak Allah. Kalau kau anak Allah, tentu kau bisa membuat batu ini jadi roti. Saudara, Yesus mau nggak? Yesus bersyukur kita Yesus nggak mau. Karena dia punya tujuan bukan untuk cari roti. Nah, saudara bisa bayangkan banyak orang kena suap, banyak pejabat kena suap. Itu suap dari siapa? Iblis mencoba menyuap Yesus. Nah, disinilah orang Kristen mulai menyimpang. Karena apa yang mau dicarinya adalah isi perutnya. Isi perut. Makanya dijawab Yesus, hai iblis, aku makan tidak hanya dari roti saja. Cakep. Amin. Nah begitu kalau menjawab iblis. Tapi aku makan dari setiap firman yang diucapkan oleh Allah. Nah, itu baru cakep. Makanya dikatakan oleh Raja Daud, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Orang Kristen yang tahu hanya menyimpan nasi di perut. Kita hanya berkutat, bergumul, datang kepada Tuhan untuk isi perut. Tapi kita lupa ada satu makanan lagi yang harus tersimpan di hati, yaitu firman Tuhan. Yang dikatakan oleh Raja Daud, dalam hatiku aku menyimpan janjimu Tuhan, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Selain hidup kita ini berfungsi untuk menyimpan makanan sebagai sumber tenaga, hati kita juga berfungsi untuk menyimpan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan untuk melawan tipu daya iblis. Supaya kita jangan berdosa, artinya supaya tetap fokus kepada keselamatan. Supaya tetap fokus kepada keselamatan, kepada kehidupan kekal. Nah, di sini aja iblis sudah mencoba. Nah, saya tanya saudara, ini sudah sering juga saya khotbahkan. Iblis yang mencoba Yesus supaya membuat batu jadi roti, iblis baik, iblis jahat? Iblis baik atau iblis jahat? Saudara jangan takut bilang iblis baik. Nah makanya ada agama lain yang mengakui ada jin baik, ada jin. Berapa di antara anak-anak kita yang mengatakan orang jahat itu baik? Gak jahat kok kawan aku itu, gak nakal kok, baik kok, baik kok pacarku itu, baik kok temanku itu, baik kok dia. Nah, iblis yang menyuruh Yesus, udahlah Yesus, kau bikinlah batu itu jadi roti.
Baik atau jahat nasihatnya. Kecuali kalau iblis bilang, kau lapar, Yesus bilang, ayo kita ke Indomaret. Itu yang jaga Ratna. Ratna itu suka lupa, curi coklat satu, ya, ambil roti, sari roti satu, ambil rokok sebungkus. Kalau iblis ngajak Yesus mencuri, ketahuan dong iblis itu jahat. Tapi iblis nyuruh Yesus bikin batu jadi roh. Nah, makanya banyak orang Batak itu, orang Kristen itu si Panggaro. Oh, langsung biar besar kepala. Oh bisa. Jangankan jadi roti, jadi martabak juga bisa. Mau apa lagi? Jadi pizza juga bisa. Tapi lihat, apa itu dosa? Ketika saudara tidak tahu strategi iblis. Udahlah, kamu percaya Yesus hanya untuk minta berkat saja. Sudahlah orang Kristen datang ke gereja, kadang-kadang kepada Tuhan minta kesembuhan saja, minta kepintaran saja, minta berkat, minta umur panjang, minta istri yang cantik, minta calon suami yang kaya. Udah ke gereja itu aja. Kalau sampai di situ saudara tidak selamat. Yesus tidak perlu berkorban untuk itu. Halo? Jadi bertobatlah kita. Karena modal yang Allah berikan sebegitu besar untuk keselamatan. Makanya kalau orang cari kaya dia bisa lewat dukun lah. Orang ateis tidak percaya Tuhan pun bisa. Orang yang tidak mengakui Tuhan, kayak orang Jepang itu, kaya. Suruh masuk Kristen tidak mau. Kenapa? Dia bilang orang Kristen Tuhannya cuma satu, kurang. Makanya orang Kristen kere-kere. Kami lihat Tuhan kami 1000. Makanya banyak. Ya, di setiap tempat ada Tuhannya. Di setiap lokasi ada Tuhannya. Nah, mereka dia mau nambah. Kalau kita hanya mau cari kaya, mau cari dunia ini, ngapain Yesus hari ini berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia korbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saudara percaya pada Yesus? Ilmu yang pertama saudara ketahui adalah tidak binasa. Amin. Orang Kristen harus tahu dia percaya Yesus, bahwa dia yakin. Dengan nalar dia yakin, dengan iman dia yakin, dengan perasaan dia yakin bahwa dia adalah orang yang percaya, yang diselamatkan dalam hidup yang kekal. Amin. Itu yang pertama yang harus saudara ketahui dari Kristus. Karena Yesus kasih korban begitu besar. Nah, saudara, makanya ayat yang ke-17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Ada yang pernah dikejar polisi. Polisi mengejar penjahat pakai pasal itu. Ya, dia sudah melanggar 370. Dia sudah melanggar pasal, ditangkap. Begitu ditangkap langsung dikasih pasal. Oh, melanggar. Ancaman hukuman 5 tahun. Misalnya. Itu yang disebut dengan mencari untuk dihakimi. Tetapi Tuhan Yesus mencari. Dia tinggalkan semua pasal-pasal tentang dosa kita. Dia tinggalkan semua pasal-pasal tentang kesalahan kita. Dia abaikan semua dalil-dalil kesalahan kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Amin. Ya. Nah, kenapa enggak ini dulu yang kita bereskan? Kenapa? Makanya iblis itu pintar. Apa itu dosa? Meleset, melenceng, atau tidak sampai pada sasaran. Sasaran yang Yesus berikan adalah keselamatan dan hidup kekal.
Amin. Tetapi kita tidak sampai kepada keselamatan. Jadi orang kaya aja cukup. Jadi orang pintar saja cukup. Jadi orang yang jabatan cukup. Jadi orang sukses saja cukup. Nah, itu namanya dosa. Karena dosa itu tidak membuat kita sampai pada titik akhir keselamatan. Makanya saudara, saya tanya, kalau engkau percaya Yesus, mana yang dulu? Selamat dulu baru kaya, kaya dulu baru selamat. Nah, kan itu. Halo, mana yang dulu? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Kan itu duluan. Hal yang pertama kali kita ketahui adalah aku adalah orang yang diselamatkan. Nah, kenapa orang ini bisa tahu dia selamat? Karena dia bertemu dengan Yesus, diutus untuk menyelamatkan yang hilang. Siapa yang pernah kehilangan ternak? Saya dulu waktu SD SMP itu kami punya bebek. Ada sekitar 11 ekor bebek kami. Tiap hari bertelur. Ya. Satu hari bebek saya pulang kandang tidak lengkap. Bulan 9. Nah, saya cari. Ini perumahan ini belum ada. Ini masih parit-parit gitu. Saya panggil pakai suara bebek. Saya masih ingat. Kwek, 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 kwek. Nah, bebek saya kalau sudah dengar suara saya dari jauh pun dia jawab itu. Oh, dia di sana. Saya pergi, rupanya bebek saya itu kakinya lumpuh, tidak bisa jalan. Ada waktu itu juga yang tersangkut di belukar-belukar. Saya jumpa, saya bawa pulang. Saya sampai di rumah, saya obati. Yang balut dengan daun talas, kulit batang talas. Oh, saya jago dulu, dukun untuk bebek. Besok udah jalan lagi dia. Nah, kalau itu sampai situ saya bisa. Satu hari saya ketika bebek pulang ke kandang, hilang satu. Mak, bebek kita tidak pulang satu, Mak. Kau cari. Ya, saya pergi mencari. Saya panggil nggak jumpa, nggak dibalas. Saya panggil nggak dibalas. Non, apa? Tadi itu aus itu. Saya sampai ke belakang pasar Impres itu. Belakang itu dulu ada saluran air. Rupanya bebek saya mati. Dilempar orang, mati dia. Saya lihat dia di pinggir parit itu mati. Saya bawa. Saudara, saya hanya bisa menangisi. Dulu kemarin kakinya lumpuh, saya bisa obati. Ya, tapi ketika dia mati, saya tidak bisa buat apa-apa. Berkurang telur satu. Ya, saya kubur. Saudara, karena saya tidak bisa menghidupkan. Nah, saudara, kita ini domba, Yesus gembala. Amin. Ketika Yesus kehilangan domba, yaitu kita, seperti saya kehilangan bebek tadi, pergilah dia mencari domba, ternyata domba itu mati. Maka Yesus begitu melihat domba yang dicarinya mati, dikuburkannya seperti saya tadi. Halo, Yesus diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan. Arti menyelamatkan di situ menghidupkan. Itu makanya Yesus bawa dari surga, bawa nyawa. Nyawa itu untuk menghidupkan. Dia pakai nyawanya itu untuk menebus kita, supaya kita yang mati hidup kembali. Amin. Amin. Itu makanya hanya Yesus yang bisa menyelamatkan.
Saya ketemu bebek saya dalam keadaan mati, saya hanya bisa kuburin. Tapi ketika Yesus mencari kita yang berdosa ini, yang sudah binasa, yang sudah kena hukum maut, begitu Yesus menjumpai kita dalam keadaan sudah terpisah dari Allah, putus hubungan dari Allah, sudah mati, maka Yesus menghidupkan kita. Amin. Itu makanya orang Kristen tahu bahwa dia sudah selamat. Amin. Itu. Nah, saya ulang lagi khotbah saya yang beberapa minggu lalu. Dulu kan Ridwan Kamil pernah kematian anaknya waktu mati di sungai di Swiss. Kalau ingat cerita itu, ya, dia seorang gubernur, dia punya jabatan dan punya kuasa. Anaknya yang laki-laki mandi-mandi di sungai di Swiss, bukan di Sungai Hijau ya, nggak level itu. Karena kita yang di Sungai Hijau, ada selutut airnya mati pula itu. Itu memang udah ajal. Ya, saudara. Nah, didengarnya anaknya meninggal hanyut, tapi belum diketemukan. Ridwan Kamil kan tinggalkan jabatannya. Dia nggak peduli sebanyak apapun kerjaannya, sesibuk apapun, sepenting apapun, dia tinggalkan Jawa Barat, dia tinggalkan kantornya, dia tinggalkan semua kesibukannya, dia tinggalkan semua kepentingannya. Dia tidak peduli. Dia pergi ke Swiss mencari anaknya yang hanyut. Berhari-hari, mungkin lebih 1 minggu, baru anaknya ketemu. Ketemu anaknya, begitu Ridwan Kamil si gubernur ini melihat anaknya mati, bisa nggak dihidupkannya? Paling dia cuma bisa bawa pulang ke Indonesia dan kuburkan. Karena dia tidak bisa untuk menyelamatkan. Saudara tahu Yesus turun dari surga untuk menyelamatkan yang hilang, kita. Amin. Dan ketika kita dijumpainya dalam keadaan sudah mati karena dosa, kita itu sudah terkutuk karena dosa, makanya dikatakan Yesus yang menggantikan kita. Seharusnya kita yang disalib, tetapi Yesus menggantikan kita disalib. Dia mati supaya kita hidup. Makanya orang percaya Yesus percaya kebangkitan. Amin. Itu makanya kalau ada orang Kristen, dia percaya Yesus, tapi belum tahu keselamatan, saudara, kebangetan. Karena Yesus menemukan kita untuk menyelamatkannya. Amin. Masa kita nggak sadar-sadar juga? Berarti ada yang salah dengan kita. Ada yang meleset, yaitu dosa tagilah yang membuat kita meleset. Nah, ini hari Natal ini, apakah saudara sudah bertemu dengan Tuhan? Kalau bertemu dengan Tuhan, what to do? Maka Yesus akan menyelamatkan. Kalau mati, dihidupkannya. Kalau binasa, diberikannya hidup yang kekal. Amin. Kan begitu. Makanya Allah sudah memberikan pengorbanan yang besar, saudara. Karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar pengorbanan Allah, Dia utus anaknya. Makanya selain Yesus, tidak ada yang bisa menyelamatkan saudara. Nabi-nabi diutus tidak bisa. Ketemu kita sudah mati, paling dikuburnya. Sama dengan saya, ketemu bebek hanya bisa saya kubur. Bisa saya hidupkan? Tidak bisa. Yang bisa menghidupkannya, yang sanggup memberikan nyawanya adalah Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, Anak Domba Allah. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah, hari Natal ini hari di mana kita bertemu. Sudah setahun lamanya kita mungkin terhilang. Kita sibuk dengan segala kepentingan. Kita sibuk dengan segala yang kita anggap dunia ini. Kita terhilang, saudara. Ya, kita terhilang dari Allah. Tapi inilah Natal. Allah
kita berdoa. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita. Biar hari ini Tuhan menemukan kita. Sudah terlalu banyak yang dikorbankan. Sudah terlalu besar yang Dia berikan. Tujuannya hanya satu, untuk keselamatan. Haleluya. Temukan kami Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, carut marut, segala kegelapan. Hari ini kami bersyukur Engkau turun dari sorga. Engkau datang untuk menemukan kami yang hilang dan menyelamatkannya, supaya kami Tuhan mengerti hidup kekal. Kami paham tentang keselamatan. Kami memilikinya. Tuhan Yesus, jelikan mata hati kami. Bersihkan dari segala kepentingan dunia yang membuat kami tidak sampai pada keselamatan. Ampuni dosa kami jika kami cari hanya ketenaran dunia, hawa nafsu dan kepentingan dunia. Padahal Tuhan Yesus mengorbankan segala sesuatu untuk keselamatan, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelikan mata hati kami, supaya kami sebagai orang yang percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus, menjadi orang-orang yang bertemu, yang berjumpa, yang bersekutu, seperti Yesus menemukan domba hilang dan menyelamatkannya sekalipun domba itu sudah mati. Demikianlah hari ini Tuhan, Engkau menemukan kami. Ampunilah dosa kami. Dan hari ini kami rindu digendong. Kami rindu dipangku, dirangkul oleh Tuhan. Engkau tidak mengingat-ingat kesalahan kami. Engkau tidak mengingat-ingat pelanggaran kami. Hari ini Tuhan, hari Natal, Engkau turun dari sorga untuk menyelamatkan yang hilang. Kamilah itu Tuhan, supaya kami mengerti bahwa begitu besar kasih Allah untuk menyelamatkan kami dari dosa, dari kebinasaan, dari kutuk, dari maut. Terimalah hidup kami, terimalah hati dan jiwa kami. Diberkatilah yang menaruh firman ini di dalam hatinya, supaya kami jangan berdosa kepada Tuhan. Artinya kami sampai pada tujuan yang Allah kehendaki, keselamatan. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak menghukum kami, Engkau menyelamatkan kami. Terpujilah Tuhan Yesus. Berikan Roh Kudus, Roh penolong, Roh Allah yang hidup, yang mengurapi kami, supaya kami Tuhan tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kami hidup di dalam keselamatan yang besar yang Allah sudah berikan dengan pengorbanan yang besar. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesua HaMasiah, Yesus Kristus Al-Masih. Selamatkan kami, temukan kami hari ini, rangkul, peluk, dan bawa kami ke dalam kasih-Mu yang besar itu Tuhan. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kita mau kembalikan yang menjadi bagian Tuhan, yang kita harus kembalikan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat siang hari ini kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Kami masih bisa
selalu diajar, diingatkan untuk melakukan yang benar. Biarlah semakin hari hidup kami berubah, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kemanapun kami pergi, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau kembalikan yang menjadi bagian-Mu dalam setiap perjalanan hidup kami yang kami kerjakan. Dan kalaupun kami bisa melakukan semua itu, kami tahu tidak bisa kami melakukan dengan sendiri, tetapi semua di dalam perkenanan-Mu Tuhan, di dalam campur tangan-Mu. Oleh sebab itu ajar kami untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan, untuk kami semakin hari hidup kami berkenan, dan kami mau mengambil bagian kami dalam setiap pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, dan kami mau mengambil bagian dalam setiap apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah pada siang hari ini kami mau melakukannya dengan penuh sukacita, penuh takut akan Tuhan, sehingga Tuhan saja yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami semua yang siap memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Setelah persembahan ini untuk Selridan siap-siap untuk persembahannya, karena tadi malam tidak tampil tapi pagi hari ini. Puji Tuhan. Silakan berikan persembahan. Hai dunia, gembiralah.
Hartwell, full of satisfaction. Kami dari Servida mengucapkan selamat hari Natal 2024 dan tahun baru